Halo sahabat psikologi, di video kali ini kami akan membahas mengenai ketidakadilan pekerjaan pada salah satu gender. Studi kasus pada diskriminasi gender dalam pemilihan pekerjaan. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Aku Ika, selain itu ada Ardan, Nasya, Melinda, dan Kirana. Kalian pasti bertanya-tanya, atau kadang mungkin sering muncul di benak kalian tentang apa sih penyebab pandangan manusia yang terbiasa mengkotak-kotakan laki-laki dan perempuan, terutama pada bidang pekerjaan. Nah, berikut ini kami akan jelaskan sejarah dan budaya yang hingga saat ini membentuk pola tersebut sehingga adanya diskriminasi gender pada dunia kerja. Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas, dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebagian di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin tersebut. Pekerjaan yang diperuntukkan bagi laki-laki umumnya dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot lebih kuat, tingkat resiko dan bahayanya lebih tinggi karena bekerja di luar rumah, dan tingkat keterampilan dan kerjasamanya lebih tinggi. Sedangkan pekerjaan yang diperuntukkan bagi perempuan dikonsepsikan sebagai orang yang lemah dengan tingkat resiko yang lebih rendah, cenderung bersifat pengulang, tidak memerlukan konsentrasi, dan lebih mudah terputus-putus. Oleh karena itu, tingkat keterampilan perempuan dianggap rata-rata lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut penelitian George Peter Murdoch sendiri, laki-laki lebih konsisten kepada pekerjaan maskulin, yaitu memburu binatang, mengerjakan logam, melebur biji-biji, pekerjaan soldir, pertukangan kayu, membuat instrumen musik, menangkap dengan perangkap, membuat kapal, pertukangan batu, mengerjakan tulang-tulang, tanduk dan kulit kering, menambang, dan mengangkut. Sedangkan untuk perempuan lebih konsisten kepada pekerjaan yang feminin, yaitu mengumpulkan bahan bakar, mempersiapkan minuman, meramu dan menyediakan bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan liar, produksi bahan susu, mencuci, mengambil air dan memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah, kira-kira penerapan pekerjaan pada zaman sekarang apakah masih berbasis gender? Bagaimana sih fenomena di tempat kerja secara langsung? Jadi, jika dilihat dalam masyarakat industri, pola pembagian kerja belum banyak berbeda dengan masyarakat agraris. Dalam masyarakat industri, kaum perempuan diupayakan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, masih banyak warisan agraris yang dipertahankan di dalamnya. Secara umum, substansi pola publik domestik masih dipertahankan karena partisipasi perempuan masih dihargai lebih rendah daripada laki-laki. Lagi pula, perempuan masih lebih umum dialokasikan pada bidang-bidang tertentu seperti pekerjaan tulis-menulis, kesekretaritan, jasa, dan yang berhubungan dengan kegiatan pengasuhan dan perawatan seperti guru dan perawat. Masih sangat sedikit perempuan yang masuk di dalam lingkaran profesional dan eksekutif. Laki-laki masih tetap dominan di sektor profesi yang memiliki status lebih tinggi, sementara perempuan terlibat dalam industri hilir yang menangani proses akhir dari sebuah produk atau finishing, yang upah produksinya lebih rendah. Tegasnya, dalam masyarakat industri, pembagian kerja secara seksual cenderung dipertahankan. Pola relasi masih berlangsung tidak seimbang dan dengan demikian status dan kedudukan perempuan masih lemah. Kira-kira jika ditinjau dalam masyarakat agraris, bagaimana ya kedudukan gender jika dipandang dalam persepsi masyarakat? Fenomena di lingkungan sekitar kita ternyata masih banyak memberikan sebuah pandangan bahwa kaum perempuan pada umumnya tersisih dari peranan produktif secara ekonomi, dan produksi lebih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki mengendalikan produksi, sementara perempuan terpojok untuk menjalankan fungsi-fungsi rumah tangganya. Dalam masyarakat ini, berkembang pola domestik dan publik.
lingkungan publik didominasi oleh laki-laki yang mencakup ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di luar tempat kediaman. Sedangkan lingkup domestik didominasi oleh perempuan, seperti urusan masak-memasak, mencuci, dan mengurus anak. Dikotomi ini membawa akibat berupa lahirnya ideologi gender yang menjunjung superioritas alamiah laki-laki dan inferioritas alamiah perempuan. Pola relasi gender dalam masyarakat agraris ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarki yang memberikan peranan lebih besar kepada laki-laki, di mana perempuan disisihkan dan dibatasi dari berbagai kegiatan mereka, seperti dilarang memiliki hak milik, terlibat dalam politik, mengejar pendidikan, mendapat pengawasan ketat, dan lain sebagainya. Dari penggambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi gender dalam pekerjaan telah berlangsung lama, baik dalam masyarakat agraris maupun masyarakat industri, baik dilihat dari pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin maupun berdasarkan gender. Walaupun posisi perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pekerjaannya, akan tetapi karena budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, sehingga menempatkan pekerjaan perempuan yang tidak seimbang dengan laki-laki, dan masih banyak dinilai sebagai pekerjaan yang tidak produktif. Nah, setelah membahas hal yang melatar belakangi terjadinya sebuah diskriminasi pada gender dalam memilih tempat kerja, selanjutnya juga kita perlu tahu nih, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya diskriminasi dalam pemilihan tempat kerja tersebut. Sebenarnya, secara umum, diskriminasi gender dalam sektor pekerjaan dilatar belakangi oleh adanya keyakinan gender yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Seperti adanya peran gender sebagai bentuk ketentuan sosial diyakini sebagai sebuah kodrat, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial, dan hal ini sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosial, baik dalam pendidikan, sosial budaya, politik, dan juga ekonomi. Kemudian di sektor pekerjaan, ketidakadilan dapat saja terjadi loh karena hal-hal sebagai berikut. Misalkan, yang pertama ada marginalisasi dalam pekerjaan. Hah? Marginalisasi? Apa sih maksudnya? Jadi, marginalisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan loh. Kalian tahu nggak sih jika di tempat kerja, bentuk marginalisasi dapat dilihat dalam 4 bentuk. Yang pertama itu ada proses pengucilan. Perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu. Terus yang kedua itu ada proses pergeseran perempuan ke pinggiran dari pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil, kemudian upahnya juga rendah, dinilai tidak atau kurang terampil. Kemudian yang ketiga itu ada proses feminisasi atau segregasi, yaitu pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu, atau pemisahan yang semata-mata dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja. Terus yang terakhir ada proses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat, yang merujuk diantaranya perbedaan upah. Proses marginalisasi terhadap perempuan dapat dilihat pada program pemerintah Orde Baru yang menyebabkan terpinggirnya perempuan ke tempat semula akibat diterapkannya teknologi canggih loh. Misalnya, mengganti tenaga bagian linting rokok, pengepakan, dan proses produksi dalam suatu perusahaan dengan mesin-mesin yang lebih praktis dan ekonomis. Sementara pekerja di bidang ini yang mayoritas ditekuni perempuan memupus harapan mereka untuk tetap dapat bekerja dalam rangka mengangkat derajat ekonomi keluarga. Nah, mesin-mesin potong padi menggantikan pekerjaan ani-ani yang biasanya ditekuni perempuan, menjadikan mereka kehilangan pekerjaan loh. Kira-kira kalian sudah paham belum ya mengenai penjelasan materi sebelumnya? Jadi, gini loh, kesimpulan dalam pembahasan materi kali ini adalah gender merupakan konsep kultural berupaya membuat pembeda dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini,
Tentunya, gender memiliki sebuah peran penting dalam mencapai sebuah kehidupan yang sehat secara mental di dalam lingkungan tempat kerja. Pada dasarnya, kesetaraan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengacu pada pemenuhan hak-hak kesempatan dan perilaku yang adil oleh laki-laki dan perempuan dari semua kelompok umur di segala tahapan kehidupan dan pekerjaan. Kesetaraan gender berarti bahwa semua manusia bebas mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan memilih tanpa dibatasi oleh stereotip dan prasangka tentang peran gender atau karakteristik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama atau telah menjadi sama, tapi hak-hak, tanggung jawab, status sosial, dan akses ke sumber daya mereka tidak tergantung dari gender mereka. Nah, kira-kira gimana sih sarannya? Terus ditunjukkan untuk siapa sih? Sobat psikologi, saran dalam video ini adalah ada 3 poin loh. Yang pertama, untuk pemerintah agar mempertegas peraturan anti diskriminasi terhadap gender dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, yang kedua, untuk para perusahaan dalam membuat lowongan pekerjaan dan memberikan pekerjaan agar memberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang ketiga, untuk kita semua agar senantiasa menanamkan kesetaraan gender sejak dini. Gimana kira-kira sahabat psikologi? Menarik bukan pembahasan kali ini? Tapi sayangnya videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. See you next video.